Tahukah Anda Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda menyangga kehidupan manusia di sekitar Pulau Jawa dan Indonesia? Telusuri penyangga kehidupan dan temukan bagaimana flora dan fauna di Tahura mendukung kehidupan. Ya, merakit sepeda awal aktivitas pagi ini. Saya biasa membawa sepeda saya di bagasi dengan kondisi ban keduanya dicopot untuk menghemat ruang. Pagi-pagi benar saya berangkat dari Pasteur. Ya, buru-buru sih karena waktunya sangat terbatas. Kita berangkat pagi naik jembatan Surapati ini. Suasana masih sepi pagi ini. Udara yang dingin, kemudian remang-remang, dan juga langit yang di sana kemerah-merahan membuat pagi ini begitu indah. Langitnya bagus. Dan lagi suara burung-burung di kota ini masih ada. Lampu jembatan Surapatinya udah mati. Kalau lampunya masih hidup, view-nya bagus sekali nih, dan map kota Batu. Saya turun di jembatan Suropati, kemudian belok kiri melewati kampus ITB, belok kiri lagi menyusuri Jalan Dago dan menyeberang lampu merah Dago yang ada di atas Blok Pasar. Dan ini ada belok kiri dari Jalan Raya Dago. Ini ke arah Taman Hutan Raya Juanda. Di sebelah kirinya nanti kalau kita belok kiri ada Gua Jepang, naik ke atas bisa sampai ke Maribaya. Tapi kita mau ke arah Tebing Keraton, nyari sarapan dulu tapi ya mulai nanjak ya, dari tadi juga nanjak sih. Ini hari biasa ya, bukan weekend, tapi orang-orang yang naik ke sepeda ke arah sini banyak sekali. Beberapa kali saya disalip oleh mereka yang orang-orang Bandung kayaknya menikmati pagi ini dengan bersepeda. Ke atas tujuannya itu dikenal dengan Warung Bandrek atau Warban orang sini memanggilnya. Nanjak kita Daku Pakar. Masih terasa dingin kalau kita udah nanjak nih ya. Langitnya cerah hari ini. Nah, lihat view-nya, Masya Allah. Kita melewati peternakan lebah madu. Lihat, tuh dede, lihat banyak sekali lebahnya. Tadi salib terus sama RP. Ini kues di sisi kiri itu Taman Hutan Raya Juanda. Itu adalah patahan Lembang di seberang sana. Kita nanjak lagi nih. Memang treknya dari Pasteur sampai ke atas Warung Bandrek itu didominasi atau hampir 100% adalah tanjakan. Tapi udara yang dingin tidak membuat kita berkeringat kalau sepeda di sini. Mudah-mudahan kuat. Menyusuri jalanan ini kita dimanjakan oleh oksigen yang melimpah yang berasal dari pohon-pohon dan tanaman yang ada di Taman Hutan Raya Juanda. Dan juga beberapa kali kita ketemu dengan monyet yang merupakan satwa penghuni Taman Hutan Raya Juanda ini.
Iya, jalanan di Dago Pakar ini bersebelahan dengan Taman Hutan Raya Juanda di sebelah kirinya. Asal nggak anjing aja. Paling parah kalau lagi nanjak begini. Ada anjing yang menggonggong. Aduh, hancur hatiku. Mau kabur. Berat. Nggak kabur takut digigit. Kurang lebih 1 jam perjalanan yang menanjak terus ini, saya berhenti tepat di pertigaan menjelang warung bandrek. Saya berhenti sebenarnya bukan karena ingin istirahat, tapi melihat view dari sini memang luar biasa indah. Terakhir saya ke sini di pertigaan ini belum ada warung. Saya masih ingat saya sandarkan sepeda di sini dan saya ambil gambarnya. Tapi sekarang ada warung yang cukup ramai. Nanjak lagi. Walaupun disalip berkali-kali oleh Rote, tetap semangat. Kita dapat bonus. Ini kita sampai di warung bandrek. Kita di atas punggungan bukit aslinya, ini kiri kanannya jurang, kiri ini Taman Raya Hutan Juanda dan Batahan Lembang, kanan atau itu kemana. Ini ada monyet di kanan kiri jalan. Mana monyetnya? Itu di atas. Kita di pertigaan Tebing Keraton. Ke kiri ini ada kampung di bawah, ke kanan ke Tebing Keraton. Nggak tahu nih kita mau kemana. Nih tanjakan terberat terakhir sudah lewat. Lihat viewnya, bagus sekali, keren, masya Allah. Nah, di seberang sana katanya Bukit Moko, Bukit Bintang. Kita sampai di Tebing Keraton. Hari masih pagi ketika saya sampai di Tebing Keraton, tapi objek wisata ini sudah mulai buka dan beraktivitas. Hari masih pagi ketika saya sampai di Tebing Keraton ini, tapi aktivitas di sini sudah mulai. Pariwisata sudah mulai buka dan saya pun tidak berhenti di sini. Akan melanjutkan perjalanan saya melewati sisi kanan Tebing Keraton ini menuju hutan yang ada di belakangnya. Saya terus mengayuh sepeda saya meninggalkan Tebing Keraton, memasuki jalanan tanah yang mulai becek karena hujan di belakang Tebing Keraton. Saya akan coba bertanya kepada masyarakat yang ada di sini. Ke Lembang biasa kadinya. Masih kena jauh. Ada 5 kilo. Ya, Tapi ayah jalan setapak ya. kenging. Atau kenging ayah nanti. Paling sepeda. Nanjak tapi. Ya nanjak lah, nanjak leur. Ya cobain lah. Kalau Bukit Moko, Bukit Bintang mana? Bukit Bintang biasa ka dia ge. Desa. Kanan merenanya. Hah? Kanan enggaknya. Hanya ke kadi itu terusnya terasa nuturkeun tilas motor. Oh gitu. Tangke tepan ya nyondong plang. Nah di belah ditu teh pisan deket nu seueur kopi. Kopi. Tanaman kopi. Kanan. Kanan. Lembang kiri merenannya. Lembang mah jauh kene ti. Jauh kene. Muter deui ka dieu. Oh balik lagi. Balik deui tadi nu Kampung eta. Patrol belah dituna. Udah di bawah berarti ya? Nah, itu tuh. Ntar naik di sini. Dia belah dieunya. Teras. Nah, kita di belah dia kan ada nuruktuk sekali kita di Maribaya. Oh, turun ke Maribaya. Terus naik tuh
Ya, Dari yang disampaikan oleh penduduk setempat tadi yang saya tanya, katanya masih jauh ke Lembang. Dia akan muter lagi ke bawah. Ternyata posisi kita ini lebih tinggi dari Lembang. Oke lah, saya coba sekuatnya sampai di mana. Tahu nih kita di mana. Beberapa saat setelah menyusuri single track ini, saya ketemu dengan sebuah gardu pandang. Saya tertarik, akhirnya saya berhenti dan naik ke gardu pandang ini. Sepertinya gardu pandang ini jarang dikunjungi karena memang tidak ada tanda-tanda. Tidak ada sampah, tidak ada tanda-tanda yang orang naik ke sini. Di kanan kirinya ditumbuhi oleh semak belukar. Ini view setelah kita sampai di setengah ketinggian gardu pandang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di atas tebing keraton Bandung. Ini view-nya keren banget. Kita di atas menara pandang angin bertiup cukup kencang di hutan pinus. Setelah kita keluar dari trek off-road, nah, kita menemukan gardu pandang ini. Kita coba, walaupun rada gemetar-gemetar sedikit. Itu kota Bandung nampak di kejauhan. Di sana Bandung Selatan, Gunung Patuha dan lain sebagainya, Ciwidey, Pengalengan ada di sana. Kalau ini Gunung Tangkuban Perahu, sayang dia puncaknya tertutup kabut. Kabutnya berjalan kalau kita perhatikan kencang. Nggak tahu nih ke sana gunung apa. Kita udah mentok, nggak mentok sih, cuman kalau sendiri kita terus ke sana khawatir ada apa-apa di jalan juga sih, jauh. Jadi kita kayaknya berhenti di sini, nanti kita coba ke arah selatan. Ini kita berada di ketinggian masih betah sebenarnya di sini, tapi kita harus turun. Lihat turunnya lumayan. Bandung kalau dilihat dari atas ini kelihatan sebuah cekungan yang lebar dan luas. Ya, karena memang sejarahnya Bandung itu terbentuk dari Danau Purba. Danau Purba yang mengering menjadi daratan yang sekarang ini menjadi kota Bandung. Ya, seperti syair yang mengatakan Bandung dilingkung gunung. Setelah gardu pandang tadi, saya tidak melanjutkan perjalanan ke arah hutan, tapi saya kembali. Tujuan saya kembali masuk ke Taman Hutan Raya Juanda yang ada di bawah tebing keraton. Nanti saya akan belok ke arah kampung yang ada di situ. Di kampung itu nanti ada jalan setapak di antara rumah-rumah penduduk menuju hutan yang ada di bawah kampung itu, yang akan membawa saya nanti ke arah Maribaya. Rencananya saya pengen dari Maribaya ke Lembang, kemudian turun melewati Punclut. Di bawah sana ada kampung. Kita coba ikuti jalan ini terus. Jangan cuma kadang antara pohon-pohon pinus. Ini kita masuk kampung.
Kampung ini berada persis di kawasan Sesar Lembang, Patahan Lembang. Ini turun sampai ke Patahan Lembang, nanti ke Maribaya. Oh, masuk hutan asli belusukan. Kita ninggalin kampung tuh. Yuk kita coba rubuh. Kita masih terus ke sana. Di bawah itu ada sungai nanti. Dari atas. Coba kita lewati. Beberapa kali saya harus mengangkat sepeda melewati pohon-pohon yang tumbang di single track yang cukup curam ini. Saya harus berhati-hati karena sendiri, takut ada apa-apa, tidak ada yang menolong ini. Kita penting kameranya udah nggak dipasang, jadi pakai tangan aja nih, ngeramnya tangan satu. Jalanan setapak ini membawa saya nantinya ke arah jalur trekking yang menghubungkan antara loket yang ada di Dago, Taman Raya Juanda, sampai dengan loket yang keluar di Maribaya. Kembali saya harus menunduk melewati pohon yang tumbang melintang di trek ini. Saya sempat terjatuh sekali ketika mengerem mendadak sehingga saya harus Di berhenti. sini curam. Udah suara airnya udah kedengeran terus, udah nggak jauh. Kita sepertinya sudah sampai di Maribaya, itu di bawah sungai. Itu ada jembatan di sana. Kita tembus. Secara kurang lebih 15 menit ya kita turun tadi. Beberapa kali dituntun karena terlalu ekstrim. Sampai di Lembang. Suara air yang bergemuruh itu adalah suara air terjun Ciomas, yaitu Curug Maribaya yang ada di tengah-tengah hutan raya Juanda ini. Jaraknya kurang lebih 1 km dari pintu yang berada di Lembang atau di Maribaya. Kita harus turun jalan kaki kalau mau ke sini. Naik sepeda juga susah karena jalannya jalan-jalanan yang berundak. 1,1 kilo. Tapi truknya begini nih. Terap-terapan. Nggak mungkin kita goes ke sana. Pasti kita turun lagi nih.
ke Gua Jepang. Sebelum turun ke Gua Jepang, saya arahkan sepeda saya menuju Curug Ciomas. Udah sampai di sini, sayang kalau kita tidak sampai ke sana melihat seperti apa Curug Ciomas. Saya sudah lama nggak kesini, dulu terakhir sepertinya waktu masih sekolah, dan itu sudah lama sekali. Sepanjang jalan dari tempat penunjuk tadi sampai ke Curug Ciomas terdengar suara air bergemuruh. Itu sepertinya adalah bunyi dari Curug Ciomas. Karena hari ini air masih banyak melimpah di musim hujan seperti ini. Tidak tahu kalau musim kemarau apakah masih sebesar ini airnya, tapi sepertinya tidak. Kita jalan kaki. Monyet. Nih curugnya. Ya. Selamat datang di jalur penyangga kehidupan. Tahukah Anda Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda menyangga kehidupan manusia di sekitar Pulau Jawa dan Indonesia? Telusuri penyangga kehidupan dan temukan bagaimana flora dan fauna di Tahura mendukung kehidupan. Tentang alam dan berbagai fitur geologi di Tahura menyangga kehidupan manusia secara langsung dan tidak langsung. Kilas balik jejak-jejak pemanfaatan Tahura dari masa ke masa oleh manusia sepanjang jalur Tahura Maribaya. Siap. Ini kita berada di Curug Ciomas. Tuh dikit lagi kita ke Lembang, tapi treknya tadi tangga-tangga gitu kita nggak bisa naik, dulu sih nggak pakai tangga ya. Kemudian nanti kita akan turun melewati Curug Lalai, Curug Cidang, saluran PDAM, bekas bendungan di dalamnya ada pohon kondang, ada pohon antaparai, kanan juga ke Gua Belanda, kemudian terus ke Dago. Sampai menjelang Gua Belanda, Gua Jepang. di Dago ya, di dalam Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Di sebelah sana tuh, nih sungai di bawah sana. Ada juga yang berternak lebah, ditaruh tuh kotaknya di pinggir-pinggir sungai. Lebah kaliandra mungkin yang ada di sini. Ini banyak tanaman kaliandra. Itu di atas ada rumah. Ini benar-benar patahan jurang. Bawahnya dasar jurangnya itu sungai yang mengalir Sungai Cikapundung. Nah, trek kita menyusuri sepanjang aliran Sungai Cikapundung tadi dari Curug Ciomas Maribaya. Ini sampai ke Gua Jepang ya. Jadi dari depan sana Gua Jepang. Oke, seterusnya treknya turun, tapi tetap berkeringat
di jalan aspal yang tidak rusak ini, dalam hutan. Terus panjang aliran sungai ini tuh, dari sana tuh, terus di sana gua Belanda atau gua Jepang lupa. Sini spot-spot yang bisa dikunjungi. Nah, dari gua Jepang, taman bermain, kemudian ada plaza. Kalau ke sana ada gua Belanda, Curug Koleang, Penangkaran Rusa, Curug Kidang, Batu Bake, Curug Laleh, Curug Comas. Berarti kita udah goes 5 kilo tadi, lebih 5,4. Nanti kita ke sana lewat jalan aspal aja. Waktunya udah mepet. Keluar 300 meter lagi. Kita cek jam 11 soalnya. Ini udah berantakan nih, karena celananya udah coklat, bintik-bintik. Nanjak lagi menjelang pintu keluar. Dari Tamaria Hutan Juanda ini, di sebelum Taman Hutan Raya itu banyak sekali warung-warung tempat orang yang koas istirahat di situ, minum, sarapan. Kayaknya memang Dago ke atas ini trek favorit orang Bandung. Nanjak lagi menjelang pintu keluar. Masuk jalan Dago. Surapati. Matahari sudah tinggi dan mulai panas ketika saya sampai dan menyeberangi jembatan Surapati ini menuju ke Paster. Kurang lebih jam 11 perjalanan saya finish penginapan dan membongkar lagi sepeda saya untuk ditaruh di bagasi. Setelah itu mandi-mandi dan bersiap pulang ke Cirebon. Ya, kalau keluar kota saya suka membawa sepeda saya dalam kondisi ban depan dan belakangnya dibuka, kemudian saya taruh rangkanya menghadap ke atas di bagasi belakang mobil. Dengan cara ini, 2 jok belakang di belakang sopir masih bisa dipakai. RD kita tutup pakai ini nih. Ya, dia nggak ngores ke kaca.